Selamat datang di Jurnal Horor ID, tempat di mana kisah nyata, legenda, dan misteri kelam dibongkar tanpa basa-basi. Siapkan dirimu, matikan lampu, dan jangan pernah menoleh ke belakang. Malam itu hujan mengguyur kota seperti amarah yang tak kunjung reda. Petir menyambar langit, memecah gelapnya malam dengan kilatan cahaya yang hanya bertahan sekejap, seolah langit sendiri ingin memperingatkan sesuatu. Reza duduk sendirian di kamar kosnya yang sempit, ditemani suara hujan dan gemuruh dari luar. Lampu kamar meredup beberapa kali, membuat bayangan di dinding seolah bergerak-gerak. Di tangannya, ponsel tua itu bergetar pelan, bukan karena notifikasi baru, tapi karena jemarinya sendiri yang bergetar. Ia baru saja membuka kembali grup chat lama bernama 5 Serangkai. Grup itu sudah lama mati. Terakhir kali ada pesan, masuk adalah sekitar 2 bulan lalu, dari Rino. Reza menatap layar, membaca ulang pesan itu dengan kening berkerut. Kalian dengar suara itu juga? Begitu singkat, namun menggantung dalam pikirannya seperti kabut yang tak kunjung hilang. Tak ada balasan dari yang lain. Bahkan dia sendiri waktu itu hanya membaca dan mengabaikan, menganggapnya sebagai lelucon tengah malam dari teman lama yang kesepian. Tapi, kini, pesan itu terasa lain, terasa dingin, terasa nyata. Reza mencoba menggulir lebih jauh ke atas, mencari jejak obrolan lama mereka. Di sanalah mereka berlima, ia, Rino, Aldi, Fikri, dan Bagas, dulu saling bertukar cerita, bercanda kasar, dan merencanakan kenakalan khas anak SMA. Grup itu dulu penuh tawa, kini hanya menyisakan kesunyian digital. Ia menatap ikon grup yang masih bergambar foto mereka berlima saat reuni diam-diam di sekolah yang katanya akan dibongkar. Satu persatu wajah itu kini terasa asing, seperti kenangan yang berubah jadi mimpi buruk. Tiba-tiba, ponsel Reza meredup. Layar menjadi hitam, meskipun baterai masih penuh. Saat ia menyentuh tombol daya, layar menyala kembali. Tapi ada yang aneh, foto profil grup berubah. Bukan lagi gambar mereka berlima, melainkan sesuatu yang tampak buram. Ia memperbesar, butuh beberapa detik untuk menyadari bahwa itu bukan kesalahan sistem. Di tengah gambar, samar-samar, tampak sosok perempuan berjubah putih berdiri di belakang mereka. Rambut panjang menutupi wajahnya. Reza terdiam. Tenggorokannya tercekat. Ia tahu foto itu tak pernah seperti itu sebelumnya. Di luar, petir menyambar sekali lagi. Saat cahayanya menerangi jendela kamarnya, Reza sempat melihat pantulan seseorang berdiri di belakangnya di kaca. Tapi ketika ia menoleh, kamar itu kosong. Sudah 5 tahun berlalu sejak kelulusan mereka dari SMA Harapan Mulia. Namun kenangan tentang malam reuni itu masih segar seperti luka yang belum sempat mengering. Reuni itu bukan acara resmi, tidak ada undangan, tidak ada guru, tidak ada alumni lain. Hanya mereka berlima, Reza, Rino, Aldi, Bagas, dan Fikri, yang memutuskan untuk kembali ke sekolah lama mereka sebelum gedung itu dibongkar. Sekadar nostalgia, begitu mereka bilang. Tapi sejak saat itu, sesuatu berubah. Sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh logika. Rino adalah yang pertama merasakan kejanggalan. 2 hari setelah reuni, ia mengirim pesan-pesan aneh ke grup. Ada yang ketuk jendela kamarku tadi malam, tulisnya. Aku dengar suara langkah, padahal aku tinggal di lantai 2. Mereka semua tertawa saat itu, menyangka Rino hanya sedang iseng atau mabuk. Tapi pesan berikutnya membuat tawa mereka kaku. Bayangan itu berdiri lama sekali di sudut kamar. Aku tidak bisa bergerak. Aku tahu itu dia. Setelah itu, Rino menghilang. Bukan sekadar tidak aktif di grup, ia benar-benar menghilang. Tak datang kerja, tak pulang ke rumah. Orang tuanya melapor ke polisi, tapi hasilnya nihil. Seolah ia ditelan bumi. Kabar itu sempat masuk berita lokal, tapi tak ada yang menghubungkannya dengan malam reuni, kecuali Reza. Ia mulai merasa ada yang tak beres, tapi keraguan dan rasa takut membuatnya diam. Yang membuat semuanya semakin mengerikan adalah kenyataan bahwa mereka semua secara perlahan mengalami hal serupa. Aldi mengaku sering mendengar suara pintu dibuka di malam hari, padahal ia tinggal sendiri. Bagas mulai melihat bayangan bergerak di kaca spion saat menyetir malam hari. Fikri berhenti bicara sepenuhnya. Katanya, kalau kita tidak menyebut umpamanya, dia tidak datang. Dan Teresa sendiri, ia mulai merasa diikuti. Di kampus, di halte, di kamar mandi.
Selalu ada langkah yang mengiringi, napas samar yang terasa di tengkuknya, meski ketika ia menoleh, tak ada siapapun. Ketakutan itu tumbuh, merambat perlahan seperti akar pohon tua, diam-diam, tapi menghancurkan segalanya dari dalam. Malam reuni itu sebenarnya tak lebih dari spontanitas anak-anak muda yang rindu masa lalu. Fikri yang mengusulkan ide itu. Sekolah, kita mau dibongkar, masa nggak sekalian kita mampir terakhir kali, katanya. Maka mereka pun datang, dengan jaket lusuh, motor berisik, dan semangat nostalgia yang terasa pura-pura. SMA Harapan Mulia berdiri muram di balik pagar berkarat, dindingnya mengelupas dan jendela-jendela kaca sebagian sudah pecah, tak ada penjaga malam. Gerbang belakang sudah lama tak dikunci, dan mereka masuk seperti pencuri kenangan. Gedung itu sunyi, lebih sunyi dari yang mereka bayangkan. Langkah kaki mereka menggema di lorong-lorong kosong, memantul di dinding seperti bisikan-bisikan yang tidak ingin dilupakan. Mereka tertawa melihat ruang kelas lama, mengejek coretan-coretan bodoh di meja, dan memotret diri mereka berdiri di depan papan tulis yang masih memuat nama guru yang dibenci. Tapi semua berubah ketika mereka menemukan pintu kayu tua di ujung koridor barat. Sebuah pintu yang bahkan dulu saat sekolah masih aktif pun jarang dibuka. Di atasnya tergantung plakat kecil bertuliskan ruang arsip. Tapi rumor yang beredar di masa SMA menyebutkan ruangan itu pernah dipakai sebagai ruang hukum siswi bernama Indah. Sebelum ia ditemukan gantung diri di kamar mandi lantai 3, kita masuk aja. Cuman ruang arsip. Apa sih yang serem? Kata Aldi sambil menyorotkan senter ponselnya. Pintu itu ternyata tidak terkunci. Dengan sedikit dorongan, berderitlah kayu tua itu membuka, seolah menjerit protes karena dibangunkan setelah tidur panjang. Ruangan itu gelap dan dingin, bau lembab dan debu menyambut mereka. Tapi lebih dari itu, ada sesuatu yang lain, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Udara di dalam terasa berat, seakan berisi. Dinding ruangan dipenuhi rak-rak besi yang sudah lapuk, dan di tengahnya berdiri sebuah meja kayu dengan cermin tua di atasnya. Cermin itu tinggi, berbentuk oval, bingkainya penuh ukiran bunga mawar, namun kacanya buram dan retak di bagian tengah. Tanpa pikir panjang, mereka tertawa, mengolok-olok, dan mulai merekam video dengan nada bercanda. Indah, indah. Ayo dong, keluar, kita mau konten nih, ujar Aldi sambil meniru suara seram. Bagas menambahkan efek suara dari ponselnya, sementara Fikri berpose pura-pura kerasukan. Tapi, di balik semua gelak tawa itu, Reza merasakan sesuatu. Getaran samar di lantai, seperti napas panjang yang ditahan. Seperti seseorang yang sedang mendengarkan dari dalam bayangan. Dan pada satu detik yang ganjil, saat Bagas mengangkat ponselnya untuk selfie bersama, Reza menoleh ke cermin. Untuk sepersekian detik, ia melihat sosok lain berdiri di antara mereka. Seorang gadis, rambut panjang menutupi wajah, baju putih panjang seperti seragam sekolah. Tapi ketika ia berkedip, sosok itu menghilang. Ia ingin menyela, tapi tawa teman-temannya terlalu keras. Dan dalam dirinya, untuk alasan yang tak ia mengerti saat itu, ia memilih diam. Malam itu berakhir seperti semua pertemuan yang terlalu larut dan terlalu banyak tawa, dengan perasaan hampa yang tidak disadari saat itu. Mereka keluar dari sekolah menjelang pukul 2 dini hari, masing-masing membawa video, foto, dan candaan baru yang segera tersebar di media sosial pribadi mereka. Banyak yang menonton, tertawa, memberi komentar, dan ikut menertawakan urban legend, Indah yang mereka olok-olok. Namun tidak satu pun dari mereka, termasuk Reza, berani menonton kembali rekaman itu dari awal sampai akhir. Bukan karena takut, tapi karena ada rasa tidak nyaman yang mereka tidak bisa jelaskan. Beberapa hari kemudian, Fikri yang pertama kali memperhatikan keanehan dalam video. Ia mengirim potongan pendek ke grup, menulis, "Lihat ini, bagian 00112. Siapa itu di belakang? Aldi?" Reza menontonnya, dan hatinya langsung mencelos. Di tengah gerakan kamera yang goyah dan tawa keras mereka, ada satu frame yang menampilkan sosok samar berdiri di belakang Aldi. Sosok itu tidak bergerak. Ia hanya berdiri, menunduk, dan rambutnya menutupi wajahnya seluruhnya. Tidak ada yang menyadarinya saat itu, dan yang lebih mengerikan, tidak ada siapapun berdiri di posisi itu malam itu. Yang membuat Reza makin yakin bahwa ini bukan hal sepele, adalah pesan berikutnya dari Rino. "Gue yakin dia ikut keluar dari ruangan itu." Kata-kata itu begitu sederhana,
namun membekas seperti goresan di kulit. Apa maksudnya? Apa yang mereka bawa keluar bersama mereka malam itu? Setiap dari mereka mulai mengalami gangguan kecil, halus, tapi mengganggu. Rino merasa ada yang membisikkan, namanya dari dalam lemari. Aldi mulai melihat sosok berdiri di ujung jalan saat pulang larut malam. Bagas mendengar suara ketukan di balik tembok kamarnya setiap pukul 3 pagi. Fikri melaporkan suara tangisan dari speaker laptopnya, meski tidak ada aplikasi yang terbuka. Reza sendiri, yang awalnya mencoba menyangkal semuanya, akhirnya menyerah ketika mendengar suara napas di telinganya saat ia sedang sendiri di kamar kos. Tidak ada penjelasan rasional, tidak ada pola, tapi semuanya dimulai setelah malam itu. Namun mereka tetap tidak bicara tentang hal itu secara serius. Masing-masing masih mencoba tertawa, mencoba menyangkal, mencoba menyebutnya halusinasi akibat stres. Tapi dalam hati kecil mereka tahu, malam itu mereka mengganggu sesuatu yang seharusnya dibiarkan tenang. Mereka memanggil sesuatu atau seseorang yang kini tidak ingin Dan ketika Rino menghilang tanpa jejak 2 hari kemudian, mereka mulai benar-benar merasa bahwa ini bukan hanya kebetulan. Ini bukan cerita hantu yang bisa ditertawakan sambil minum kopi tengah malam. Ini nyata, dan mereka sudah terlalu dalam. Cerita semakin dalam ke zona ketakutan psikologis dan supranatural. Apakah kamu ingin saya lanjutkan ke paragraf 5 dengan intensitas dan gaya penulisan yang sama? Yuset, ia kembangkan ChatGPT. Set, kita lanjutkan ke pengembangan paragraf 5 yang akan menyelami respons emosional Reza setelah Rino menghilang, dan bagaimana ketakutan mulai berubah menjadi obsesi untuk mencari tahu kebenaran. Serta bagaimana rasa bersalah perlahan-lahan muncul. Paragraf 5, versi. Diperluas Reza tidak bisa tidur selama 3 malam berturut-turut setelah kabar hilangnya. Rino menyebar. Ia terus menatap langit-langit kamarnya yang remang, berharap bisa mendengar suara motor tetangga atau kucing liar lewat di luar jendela, sekadar memastikan dunia nyata masih berjalan seperti biasa. Tapi malam-malam itu terlalu senyap, terlalu panjang. Dan setiap kali ia memejamkan mata, wajah Rino muncul dalam bayangannya, bukan seperti terakhir kali mereka bertemu, tapi dalam versi yang lebih mengerikan. Matanya kosong, mulutnya terbuka, seolah ingin berbicara namun dicekik oleh sesuatu yang tidak terlihat. Ia mulai mengumpulkan ulang semua potongan informasi dari malam reuni itu. Ia memutar video mereka, kali ini lebih lambat, memperhatikan setiap detail. Dan semakin ia menelusuri, semakin banyak kejanggalan yang ia temukan. Ada suara lirih yang muncul pada menit ketiga, suara yang bukan berasal dari salah satu teman-temannya. Suara seorang perempuan, sangat pelan, hampir seperti desahan. Kalian lihat aku? Reza membekukan layar, tubuhnya gemetar. Ia memutar ulang bagian itu berkali-kali, memastikan bahwa ia tidak berhalusinasi. Yang paling membuatnya gila adalah perasaan bahwa ia tahu siapa sosok itu. Bukan secara pribadi, tapi seperti ingatan lama yang terkunci di bawah lapisan lupa. Ia ingat pernah mendengar cerita tentang Indah dari kakak kelas mereka. Siswi pintar dan pendiam yang suatu hari ditemukan tewas di kamar mandi sekolah. Dikatakan bahwa ia bunuh diri karena tekanan, karena gosip, karena sesuatu yang tak pernah dibahas dengan jelas. Tapi rumor itu menyebutkan bahwa Indah pernah menghilang selama seminggu sebelum ditemukan. Dan ketika ia ditemukan, pakaiannya sobek-sobek dan ada bekas memar di sekujur tubuhnya. Reza mulai merasa mual setiap kali memikirkan itu. Bukan hanya karena horor dari sosok hantu yang mungkin mereka ganggu, tapi karena kemungkinan bahwa apa yang terjadi pada Indah mungkin lebih mengerikan daripada yang pernah mereka duga. Ia mulai bertanya-tanya, apa benar reuni mereka kebetulan? Atau ada sesuatu dalam diri mereka berlima yang sudah sejak lama saling menyembunyikan rahasia? Satu malam, Reza bermimpi. Ia berdiri sendirian di lorong sekolah, dindingnya basah oleh darah, dan dari balik pintu ruang arsip, suara tangisan menggema. Ia tahu ia harus lari, tapi kakinya tertanam di lantai. Pintu terbuka perlahan, dan dari dalam, Indah berjalan keluar. Wajahnya pucat, tubuhnya gemetar, dan matanya menatap langsung ke arah Reza. "Kenapa kamu diam saja?" katanya. "Kenapa kalian semua diam waktu itu?" Reza terbangun dengan peluh dingin membanjiri tubuhnya. Napasnya terengah, dan malam itu, untuk pertama kalinya ia mulai bertanya, apakah ini semua tentang kutukan atau tentang dosa? Keesokan paginya,
Reza tidak masuk kuliah. Matanya sembab, pikirannya berat, dan tubuhnya terasa seperti baru digilas truk. Mimpi itu terlalu nyata. Kata-kata indah masih terngiang. Kenapa kamu diam saja? Ia tidak tahu persis apa maksudnya, tapi kalimat itu terasa seperti tuduhan, seolah ia telah melakukan sesuatu yang fatal, atau membiarkan sesuatu terjadi tanpa berbuat apapun. Dengan setengah hati, Reza pergi ke perpustakaan kota, tempat arsip sekolah-sekolah lama sering tersimpan. Ia tahu ini terdengar berlebihan, tapi dorongan dalam dirinya terlalu kuat untuk debate. Ia hendak mencari berita lama tentang SMA Harapan Mulia. Kebanyakan hanya berita biasa, lomba sekolah, pengangkatan kepala sekolah baru, prestasi akademik. Tapi di antara tumpukan koran lama, ia menemukan satu artikel dengan judul samar. Siswi ditemukan tewas di kamar mandi sekolah. Dugaan sementara bunuh diri. Itu tertanggal hampir 12 tahun lalu. Namanya benar, Indah Permatasari, kelas Mopmas IPA 2. Tidak ada detail penyebab kematian. Artikel itu hanya menyebutkan bahwa pihak sekolah menolak memberi komentar dan polisi menyimpulkan kasus sebagai bunuh diri karena tidak ada tanda-tanda kekerasan atau pelanggaran prosedur. Tapi satu hal yang membuat Reza merinding adalah kutipan dari seorang siswa anonim di artikel itu. Sejak dia menghilang seminggu sebelum ditemukan, banyak yang bilang pernah melihat dia berjalan di koridor malam-malam sendirian. Reza menutup koran itu perlahan, jantungnya berdegup kencang. Koridor malam. Itu persis seperti dalam mimpinya. Apakah mimpi itu sekadar refleksi dari cerita lama yang pernah ia dengar? Atau apakah ada sesuatu yang mencoba berkomunikasi? Tak puas Reza mencari tahu lebih lanjut di forum-forum lama yang membahas urban legend sekolah, ia menemukan sebuah posting dari tahun 2017 yang menyebut ruang arsip sebagai pusat dari energi buruk sekolah itu. Disebutkan bahwa beberapa guru pun menolak masuk ruangan tersebut, dan beberapa siswa yang dihukum di dalamnya mengaku mendengar suara tangisan atau mencium bau bunga melati yang menyengat tiba-tiba. Salah satu komentar bahkan menulis, cermin di ruangan itu menyimpan sesuatu. Jangan pernah berdiri terlalu lama di depannya. Reza merasa perutnya mual. Ia ingat betul cermin tua yang mereka lihat malam itu. Apakah mereka telah membuka sesuatu, semacam more portals mungkin, tanpa sadar? Atau lebih buruk, membangunkan sesuatu yang sudah lama terkurung? Malam harinya, Reza kembali ke kamarnya lebih awal dari biasanya. Setelah semua yang ia temukan di perpustakaan dan forum-forum lama itu, ia tidak sanggup lagi berada di luar rumah. Pintu kamarnya ia kunci 2 kali, jendela ia tutup rapat, dan lampu meja kecil menyala redup di sudut ruangan. Namun rasa aman yang ia cari tidak kunjung datang. Udara di kamar terasa berat, seolah ada sesuatu yang tidak terlihat duduk di pojok ruangan, mengamati diam-diam. Ia mencoba menulis pesan di grup reuni mereka, mencoba membuka kembali komunikasi yang mulai merenggang. Sejak Rino menghilang, gue nemu berita lama soal Indah, tulisnya. Kayaknya kita harus ngobrol serius soal malam itu. Tapi tidak ada balasan. Centang 2, tapi tidak ada yang membaca. Ia mengirim ulang pesan, kali ini dengan potongan gambar artikel koran. Masih sunyi, seperti semua temannya mendadak menghilang ke dalam kehampaan. Saat jam dinding menunjukkan pukul 01.44, lampu meja Reza berkedip. Sekali. Lalu mati total. Ia berdiri dengan jantung berdetak tak beraturan, meraba dinding mencari saklar utama. Saat lampu kamar menyala kembali, sesuatu membuatnya membeku. Cermin kecil yang tergantung di belakang pintu memperlihatkan bayangan seseorang berdiri tepat di belakangnya. Ia menoleh cepat, kosong. Tidak ada siapa-siapa. Namun saat ia kembali, menatap cermin, sosok itu masih ada, berdiri tegak, kepala menunduk, rambut panjang menutupi wajah, baju putihnya robek di bagian lengan, dan kakinya tidak menyentuh lantai. Reza mundur perlahan, lututnya lemas. Sosok itu tak bergerak. Tapi di permukaan kaca, muncul embun samar. Dan di tengah embun itu, seolah ditulis dari dalam, satu kalimat muncul. Bukan aku yang jahat, tapi kalian yang lupa. Reza terduduk, nafasnya memburu, tubuhnya menggigil. Ia menutup matanya, berharap saat ia membuka kembali, semuanya akan hilang. Tapi yang ia dengar justru suara ketukan pelan. 3 kali. Dari balik lemari bajunya yang terkunci.
Ia tidak tahu harus lari kemana. Tapi yang lebih mengerikan, ia mulai menyadari bahwa ini bukan hanya soal indah, bukan hanya soal reuni, tapi tentang dosa yang lebih besar, sesuatu yang mereka berlima tutupi, bahkan dari diri mereka sendiri. Pagi harinya, Reza tidak tahan lagi. Ia harus bertemu dengan yang lain. Ia mulai dengan Aldi, teman yang paling keras kepala, paling suka bercanda. Tapi saat tiba di kos Aldi, pemilik rumah berkata bahwa Aldi sudah pindah 2 hari lalu tanpa pamit. Kamarnya ditinggalkan begitu saja, kasur masih belum dirapikan, dan barang-barangnya sebagian besar tertinggal. Yang aneh, lemari pakaian terkunci rapat dari dalam, dan kunci tidak ditemukan. Reza menelpon Fikri, tak diangkat. Ia menuju rumahnya. Ibunya menyambut dengan mata merah, berkata bahwa Fikri sejak seminggu lalu tak lagi keluar kamar. Dia ketakutan terus. Bilang ada suara perempuan di dalam dinding, bisik sang ibu dengan suara gemetar. Semalam dia teriak-teriak sendiri, lalu diem. Sekarang dia cuma duduk di pojok, gak ngomong apa-apa. Reza mencoba bicara dengan Fikri, tapi sahabatnya itu hanya menatap kosong ke arah tembok. Tubuhnya kurus, matanya cekung, dan ia menggenggam erat sebuah foto lusuh. Foto mereka berlima di depan ruang arsip, diambil malam reuni itu. Tapi ada yang aneh dengan foto itu. Di pojok kanan bawah, samar, ada bayangan keenam. Seorang gadis menunduk, berdiri di belakang mereka. Darah Reza seperti berhenti mengalir. Dengan setengah panik, ia menuju rumah Bagas. Tapi di sana, suasananya lebih menyeramkan. Rumah kosong, pintu tidak terkunci. Televisi menyala menampilkan siaran statis. Di meja ruang tamu, ada kertas coret-coretan berisi satu kata yang ditulis berulang-ulang. Maaf, maaf, maaf. Sampai hampir memenuhi seluruh halaman. Tidak ada tanda perlawanan, tidak ada kekacauan, hanya keheningan yang memekakkan. Reza duduk lemas di tangga depan rumah Bagas. Tangannya gemetar, mereka semua hancur satu persatu. Tidak secara fisik, tapi seperti sedang dilucuti perlahan oleh sesuatu yang tak terlihat. Rino menghilang, Aldi kabur, Fikri membisu. Bagas entah kemana, tinggal dirinya dan rasa bersalah yang mulai tumbuh liar dalam pikirannya. Ia mulai sadar, ini bukan soal arwah yang marah. Ini adalah soal sesuatu yang mereka lupakan, sesuatu yang mereka ingat secara samar, tapi dipendam dalam-dalam sejak masa SMA. Dan semakin lama mereka menyangkalnya, semakin kuat cengkeraman kegelapan itu atas mereka. Reza tahu, satu-satunya jalan keluar bukanlah kabur, tapi kembali ke sumbernya, ruang arsip itu. Ia harus kembali sebelum semuanya terlambat. Langit sore itu tampak murung saat Reza melangkah memasuki gerbang SMA Harapan Mulia. Awan menggumpal kelabu di atas dan angin bertiup kering menyapu halaman sekolah yang kini tampak lebih asing daripada sebelumnya. Sekolah itu telah direnovasi sebagian, tapi bangunan utama tempat ruang arsip berada masih berdiri seperti dulu. Kusam, dindingnya berlumut di beberapa bagian, dan kaca jendelanya buram seolah sengaja menolak cahaya matahari. Suasana lengang, tidak ada suara, tidak ada tanda kehidupan. Seperti waktu berhenti di tempat ini, Reza berjalan pelan melewati lorong utama. Lantainya masih keramik putih pudar yang retak di beberapa sisi. Ia bisa mendengar langkah kakinya sendiri menggema, dan entah kenapa, gema itu terasa seperti bukan miliknya sendiri. Seolah ada langkah lain yang mengikuti di belakang, selalu 1 detik lebih lambat. Ia menoleh cepat beberapa kali, tapi lorong tetap kosong, namun udara terasa lebih dingin dari seharusnya. Bahkan lebih dingin dari AC di ruangan tertutup. Sampai akhirnya ia berdiri di depan pintu ruang arsip. Pintu itu masih sama seperti yang ia ingat. Kayu tua dengan cat mengelupas, engsel berkarat, dan stiker kecil bertuliskan inventaris yang sudah nyaris tak terbaca. Ia ragu sejenak, mencoba mengatur napas. Tangannya berkeringat, meskipun udara menusuk tulang. Ketika akhirnya ia mengangkat tangan untuk menyentuh gagang pintu, sebuah suara samar terdengar dari dalam. Tangisan. Tangisan lirih, seperti suara seorang gadis muda, sangat pelan, tapi jelas. Tangannya gemetar saat ia memutar gagang pintu. Pintu terbuka dengan decit panjang yang mengiris telinga, dan aroma lembab menyeruak keluar, bercampur bau kertas tua, jamur, dan sesuatu yang tidak bisa ia kenali, seperti wangi bunga melati yang membusuk. Ruangan itu gelap,
hanya cahaya remang. Senja dari jendela kecil di atas rak buku yang menerangi sebagian lantai. Reza melangkah masuk perlahan. Rak-rak penuh berkas menjulang di sekelilingnya, seakan membentuk labirin. Di sudut ruangan, ia melihatnya kembali. Cermin tua itu berdiri sendirian seperti penjaga diam di tengah kegelapan. Cerminnya buram, penuh debu, namun seolah berdenyut pelan seperti makhluk hidup yang sedang tidur. Reza mendekat. Saat ia berdiri di depannya, cermin itu tetap tidak memantulkan bayangannya. Ia memicingkan mata. Di balik debu dan kabut di permukaannya, samar-samar muncul gambar. Bukan pantulan, tapi semacam adegan. Seorang gadis berseragam SMA duduk di pojok ruangan. Tubuhnya memeluk lutut, menangis. Bahunya berguncang. Lalu dari balik cermin, gadis itu menoleh perlahan dan menatap lurus ke arah Reza. Matanya kosong. Namun dari wajahnya, Reza tahu pasti. Itu indah. Dan saat bibirnya bergerak tanpa suara, Reza bisa membaca kata yang ia ucapkan. Ingatkan mereka. Tiba-tiba, lampu ruangan berkedip. Cermin itu bergetar pelan, dan bayangan indah menghilang. Tapi kini, di lantai di bawah cermin, muncul selembar foto lusuh yang belum ada sebelumnya. Foto lama, bahkan lebih tua dari yang Reza temukan sebelumnya. Ia memungutnya perlahan. Dan saat matanya menelusuri gambar itu, napasnya tercekat. Foto itu menampilkan 6 murid berdiri di depan ruang arsip. Semuanya tersenyum. Di tengah-tengah mereka, berdiri Indah dan keempat orang lainnya yang tidak ia kenal, kecuali satu, Rino. Tapi ia tampak lebih muda dan wajahnya belum sekeras sekarang. Reza menatap foto itu lama. Satu pertanyaan menguasai pikirannya. Apa yang sebenarnya terjadi dulu, sebelum kami semua lahir? Reza menatap foto itu berulang-ulang, seolah berharap matanya menipu. Tapi tidak. Sosok Rino di foto itu terlalu jelas untuk dianggap kebetulan. Wajahnya lebih muda, namun struktur tulangnya, tatapan tajamnya, semuanya sangat khas Rino. Dan Indah berdiri di sampingnya, seolah mereka mengenal satu sama lain sejak lama. Tapi foto ini jelas tua, terlalu tua. Seragam mereka berbeda dari angkatan Reza, bahkan dari tahun-tahun sebelum mereka masuk. Jika ini bukan mimpi, maka satu-satunya penjelasan adalah mustahil. Rino pernah menjadi bagian dari masa lalu sekolah ini, atau seseorang yang sangat mirip dengannya pernah ada di sana sebelumnya. Reza memutuskan untuk membawa foto itu dan kembali ke rumah. Di perjalanan, pikirannya berkecamuk. Ia mencoba menghubungkan semua yang telah terjadi. Mimpi buruk, penampakan, tulisan di cermin, dan sekarang, sebuah foto yang menunjukkan kemungkinan bahwa ini semua bukan kejadian pertama. Semakin ia mengingat, semakin jelas gambaran besarnya. Sekolah ini memiliki sejarah yang ditutupi, sejarah yang terus berulang dengan pola yang sama. Di kamarnya, Reza menyusun semua petunjuk yang ia kumpulkan. Artikel koran, tangkapan layar, forum lama, foto yang jatuh dari cermin, dan foto reuni mereka. Ia memperhatikan satu persamaan yang muncul di semuanya. Ruang arsip selalu menjadi titik pusat, tempat di mana semuanya dimulai, dan mungkin juga tempat semuanya akan berakhir. Ia menelpon Fikri lagi. Kali ini, suara Fikri menjawab, pelan dan serak tapi sadar. Reza, gue ingat sekarang, katanya. Bukan cuma malam reuni itu, tapi sesuatu dari dulu. Kita udah pernah ke sana, waktu kecil. Jantung Reza berdegup keras. Maksud lu? Fikri menarik napas panjang. Lo inget nggak? Kita pernah ikut ayah Rino waktu dia masih ngajar di sekolah ini. Dia pernah bawa kita main ke ruang guru, terus kita kabur ke belakang gedung. Gua inget Indah. Tapi waktu itu dia bukan teman sekelas. Dia kayak udah ada di sana. Dan kita nemu dia di ruang arsip. Dia nangis, tapi kita lari. Kita semua lari. Kepala Reza pening. Fragmen ingatan masa kecil yang selama ini terkubur mulai mencuat. Ya benar, ia pernah ke sekolah ini bahkan sebelum resmi masuk. Ia ingat ayah Rino, dulu seorang guru seni yang tegas namun baik hati, mengizinkan mereka bermain saat akhir pekan. Dan ruang arsip waktu itu belum terkunci rapat seperti sekarang. Seketika, potongan-potongan memori mulai menyatu. Gadis yang menangis, cermin yang sama, rak-rak berkas, dan bau melati. Indah sudah ada sejak dulu. Tapi jika Indah meninggal 12 tahun lalu, bagaimana mungkin mereka, anak-anak kecil yang baru berumur 9 atau 10 tahun,
sudah melihatnya. Kecuali satu hal, kutukan ini bukan tentang kematian indah, tapi tentang sesuatu yang jauh lebih tua, sesuatu yang menyatu dengan ruang itu. Dan Indah mungkin bukan korbannya pertama. Setelah panggilan dari Fikri, Reza tahu langkah selanjutnya, mencari Rino. Ia adalah yang pertama menghilang setelah malam reuni. Dan sekarang, dengan segala yang muncul dari masa lalu, Reza mulai curiga bahwa Rino bukan hanya saksi, tapi kunci dari semuanya. Ia menelusuri jejak digitalnya, akun media sosial, riwayat pencarian, bahkan catatan alumni yang pernah mereka isi bersama saat kelulusan. Namun ada yang ganjil. Rino seperti menghapus jejaknya sendiri perlahan, bahkan sebelum reuni. Status-status lamanya hilang, foto-foto dari masa SMA lenyap, tag namanya tidak lagi aktif. Ia seperti menguap dari dunia nyata. Yang paling mengejutkan, ketika Reza membuka folder dokumentasi kelulusan di laptopnya, ia menemukan foto kelas yang selama ini ia simpan. Di baris tengah, tempat Rino biasanya berdiri, kosong. Tidak ada siapa-siapa. Bahkan lebih aneh, urutan barisan tidak terganggu. Seolah sejak awal, tidak ada satupun siswa bernama Rino dalam daftar kelas mereka. Darah Reza terasa dingin. Ia membuka kembali buku tahunan mereka. Setiap halaman menampilkan siswa-siswa dengan nama dan kutipan singkat. Saat ia membuka halaman kelas MC IPA 2, kelas mereka, ia menggeser matanya ke kanan, mencari nama Rino. Tidak ada fotonya, tidak ada namanya, tidak ada kutipan. Lari dari kenyataan bukan solusi yang biasa Rino banggakan. Seolah seluruh eksistensi sahabatnya itu adalah semacam bayangan, tambahan, atau pengganti. Tiba-tiba, telepon rumahnya berdering. Nada dering lama yang tidak pernah ia ganti. Sejak kelas 10, Reza menatapnya sejenak sebelum mengangkat. Halo? Suara di seberang hening beberapa detik. Lalu terdengar satu bisikan pelan, dalam, dan sangat familiar. Lo harus balik lagi. Ke cermin. Reza membeku. Suara itu, ia kenal. Itu Rino. Tapi bukan seperti biasanya. Suaranya berat, datar, kosong, lalu sambungan terputus. Tanpa pikir panjang, Reza mengambil jaket dan berlari keluar rumah. Ia tahu, malam ini ia harus kembali ke sekolah itu. Sendiri atau tidak, ia harus menghadapi semua ini. Bahkan jika itu berarti masuk ke dalam kutukan itu sepenuhnya. Namun, saat ia keluar ke jalan depan rumah, gerbang SMA Harapan Mulia sudah berdiri di hadapannya. Padahal, secara logika, sekolah itu berjarak hampir 2 kilometer dari rumahnya. Tapi kini, bangunan itu berdiri di tengah jalan kecil perumahannya, seperti telah tumbuh dari tanah semalaman. Pintu gerbangnya terbuka dan dari dalam, angin dingin berembus sambil membawa satu suara lirih yang samar. Satu dari kalian, bukan manusia. Langkah Reza terasa berat saat ia melintasi gerbang yang kini berdiri di tengah jalan perumahannya. Pagar besi tua berderit pelan seperti menyambutnya masuk. Namun saat ia menoleh ke belakang, jalanan rumahnya telah menghilang, digantikan oleh kabut tebal yang tak bisa ditembus pandangan. Di dalam kompleks sekolah, suasananya lebih gelap dari seharusnya. Lampu-lampu taman menyala redup dengan cahaya. Kekuningan yang berkedip tak menentu, seolah sekolah ini sedang bernapas pelan dalam tidur panjang yang tak alami. Bangunan utama tampak lebih besar dari sebelumnya. Bayangannya menjulang seperti menekan langit. Lorong-lorong memanjang dengan dimensi yang tidak masuk akal, dan dinding-dinding tampak berdenyut seperti urat nadi. Reza tahu, ini bukan dunia nyata lagi. Sekolah telah berubah menjadi sesuatu yang lain, sesuatu yang hidup, sesuatu yang menyimpan dendam. Ketika ia melangkah masuk ke ruang arsip, pintunya tidak menunggu dibuka. Papan kayu tua itu terbuka sendiri, seolah sudah tahu ia akan datang. Cermin tua berdiri tepat di tengah ruangan, tidak lagi bersandar di dinding, tapi berdiri tegak di lantai, seperti altar. Debu di sekitarnya tersapu bersih, dan cahaya samar dari atas memusatkan sorotan ke arahnya, seperti panggung teater gelap yang hanya menanti satu pertunjukan. Reza mendekat dengan hati-hati. Ia melihat bayangannya kembali, tapi kali ini ada dua. Bayangan pertamanya adalah dirinya sendiri. Bayangan kedua berdiri tepat di belakangnya, sosok lebih tinggi, lebih kurus,
dan bermata hitam legam. Ia membalikkan badan cepat, tidak ada siapapun. Tapi ketika ia menatap kembali ke cermin, bayangan kedua itu tetap berdiri di sana, kini mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah satu titik di lantai ruangan. Reza mengikuti arah jari bayangan itu dan menemukan bekas ubin yang sedikit, berbeda warnanya, seperti pernah dicungkil dan dipasang kembali. Dengan jari gemetar, ia jongkok dan menyentuhnya. Ubin itu longgar, ia congkel perlahan. Di bawahnya tersembunyi sebuah kotak besi tua berkarat, seukuran buku harian. Saat dibuka, ia menemukan kumpulan kertas lusuh, catatan tangan, dan satu potongan artikel koran tahun 1994. Judulnya kabur, tapi satu kalimat terbaca jelas. Siswa SMA Harapan Mulia ditemukan tewas gantung diri di ruang arsip. Reza membaca nama korban, Indah Sari Dewi. Namun yang membuat napasnya tercekat bukanlah nama itu, melainkan foto kecil yang menyertainya. Di sisi kanan berdiri kepala sekolah saat itu, dan di sebelahnya Rino. Wajahnya lebih muda, rambutnya berbeda. Tapi matanya, tatapan kosong itu, adalah tatapan yang sama seperti Rino yang ia kenal sekarang. Reza perlahan berdiri. Ia memandang cermin kembali. Kali ini tidak ada bayangan. Tapi permukaannya mulai beriak, seperti air yang tenang, disentuh jari halus. Dari balik cermin, muncul satu bisikan yang begitu jelas, seakan ditiup langsung ke telinganya. Dia tidak pernah pergi. Dia tidak pernah berubah. Rino adalah penjaga. Udara di dalam ruang arsip semakin padat, seperti kabut yang merayap masuk ke paru-paru. Reza berdiri terpaku di depan cermin, napasnya memburu. Segala yang ia tahu mulai runtuh, sejarah, sekolah, persahabatan mereka, bahkan kenangan masa kecil. Dan kemudian, dari dalam kabut yang menebal di sudut ruangan, muncul suara langkah pelan. Ketukan sepatu menggaung tidak tergesa, seolah waktu tidak berlaku bagi pemiliknya. Reza membalikkan badan dengan peran dan melihat Rino berdiri beberapa meter darinya. Namun itu bukan Rino yang ia kenal. Tubuhnya memang sama, postur, tinggi badan, bahkan seragam lamanya masih menempel di tubuh. Tapi kulitnya terlalu pucat, seperti lilin yang belum meleleh. Matanya hitam sepenuhnya, tanpa putih sama sekali. Dan dari sudut-sudut bibirnya mengalir garis-garis kelam seperti tinta tua. Ia menatap Reza tanpa ekspresi, tapi udara di sekitar mereka bergetar dengan intensitas yang menyesakkan. "Lo akhirnya datang juga," kata Rino. Suaranya tenang namun menggema, seolah berasal dari dua arah sekaligus, mulutnya dan dinding di belakang Reza. "Gua nunggu lo dari dulu." Reza mundur satu langkah. "Lo siapa?" "Lo bukan Rino." Senyum tipis muncul di wajah Rino. "Gua adalah apa yang dia tinggalkan. Gua yang mengingat semuanya, yang mengikat semuanya. Lu pikir Indah korban pertama? Dia cuma salah satu. Setiap angkatan punya satu pengingat, satu saksi, satu penjaga." Reza menggeleng, bingung dan takut. Ngapain semua ini? Apa maksudnya sekolah ini? Kenapa kita? Rino melangkah lebih dekat. Lantai di bawahnya berderit seperti kayu tua, meskipun itu lantai keramik. "Karena kalian lupa, kalian semua lupa. Tapi tempat ini enggak pernah lupa. Kematian bukan akhir di sini. Ini tempat di mana kesalahan diulang sampai seseorang, ingat, sampai seseorang berani lihat ke dalam." Ia menunjuk cermin. Reza menoleh, dan kini permukaan cermin itu tak lagi buram. Ia melihat pemandangan lain, dirinya sendiri, lebih muda, sekitar usia 9 tahun, berjalan di lorong sekolah bersama Fikri, Sinta, Dita, dan Rino. Mereka kecil, tertawa, bermain ke ruang arsip. Tapi kemudian, saat semua temannya berlari keluar ruangan, Reza kecil tetap diam, berdiri tepat di depan cermin, menatap seorang gadis berseragam lusuh yang tak pernah mereka sadari waktu itu. Indah. Tapi ia tak seperti sebelumnya. Wajahnya penuh luka, bajunya sobek, dan matanya menangis darah. Ia mengangkat tangannya ke arah Reza kecil dan berbisik, "Tolong." Namun Reza kecil hanya mundur dan menutup pintu ruang arsip dari luar. Reza dewasa tersentak, matanya membelalak. Ia mengingat semuanya kini. Ia yang menutup pintu. Ia yang membiarkan gadis itu tertinggal. Ia bagian dari siklus itu sejak awal.
Rino melangkah lebih dekat lagi, kini hanya 1 meter dari Reza. Sekarang lu tahu kan, kenapa lu yang bisa lihat semuanya? Lu yang harus buka siklus ini. Atau lu akan jadi gue berikutnya. Reza terhuyung ke belakang. Seluruh tubuhnya gemetar. Kenyataan itu menghantamnya lebih keras daripada apapun yang pernah ia rasakan. Ia, yang selama ini merasa sebagai pencari jawaban, ternyata adalah bagian dari pertanyaan itu sendiri. Dialah yang dulu meninggalkan Indah, entah karena takut, bingung, atau hanya terlalu kecil untuk memahami. Tapi sekarang, ia tak bisa bersembunyi di balik kebodohan masa lalu. Indah telah memanggilnya sejak lama, dan ia yang memilih untuk menutup pintu. Gue bisa akhiri ini, gumam Reza, entah pada dirinya sendiri atau pada entitas di hadapannya. Kalau gue masuk ke cermin, gue bisa ubah semuanya kan? Rino, or whatever had become of him, menunduk sedikit, seperti seseorang yang sedang mendengar keputusan pengadilan. Bisa, tapi lu gak akan bisa keluar lagi dengan cara yang sama. Di dalam sana, waktu dan dosa gak punya garis batas. Lu bakal lihat semuanya. Semua yang mereka lupakan. Semua yang mereka tutupi. Reza menatap cermin. Permukaannya kini tenang, seperti danau yang dalam. Di dalamnya, ia bisa melihat bayangan samar. Ruang kelas tua, Indah berdiri sendiri di ujung lorong, dan dirinya lebih muda, lebih polos, bersembunyi di balik rak buku. Setiap potongan ingatan kembali, seperti luka yang terbuka satu persatu. Kalau gua nggak masuk, tanya Reza pelan. Lu keluar dari ruangan ini, jawab Rino datar. Dan sekolah akan terus ada seperti sekarang. Diam, menunggu angkatan baru. Dan lu bakal jadi penjaga selanjutnya, kayak gua. Lu pernah milih masuk? Rino tersenyum samar, dan untuk pertama kalinya, ada kesedihan dalam sorot matanya. Gue juga pernah jadi Reza. Kata-kata itu menggema di kepala Reza, seperti gema tak berujung. Ia menatap kembali cermin itu. Mungkin semua ini bukan tentang melawan hantu atau membongkar misteri. Mungkin ini tentang keberanian menghadapi apa yang telah ia lupakan. Dan berani menebusnya, bukan untuk membebaskan diri, tapi untuk menghentikan rantai yang memakan generasi demi generasi. Dengan tangan gemetar, Reza menyentuh permukaan cermin. Dingin, lembab. Tapi perlahan permukaan itu menelan jarinya, seperti air. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu melangkah maju. Separuh tubuhnya kini telah berada di dimensi lain. Rino hanya berdiri di sana, mengamati, dan pada saat terakhir sebelum Reza lenyap ke balik cermin, ia berkata lirih, "Kalau lo berhasil, jangan biarkan dia sendirian lagi." Dan Reza pun menghilang, disambut oleh bisikan 1000 suara dari masa lalu, tangisan yang tak pernah didengar, dan mata Indah yang menatapnya kali ini tidak dengan dendam, tapi dengan harapan. Saat tubuh Reza sepenuhnya menembus cermin, dunia di sekitarnya seketika berubah. Suara lenyap. Udara menjadi berat, nyaris padat, seperti berjalan di bawah air. Tapi ia tidak tenggelam, ia melayang, berjalan di ruang tanpa gravitasi, dikelilingi oleh lorong-lorong sekolah yang tak berujung, memantul seperti refleksi tanpa arah. Setiap sisi adalah permukaan kaca, memantulkan bayangan masa lalu, tapi bukan seperti kenangan biasa. Di sini, setiap pantulan adalah adegan yang terus hidup, terus berjalan, terjebak dalam pengulangan abadi. Ia melihat dirinya sendiri, usia 10 tahun, berlari di lorong sekolah sambil tertawa. Tapi tidak jauh di belakang, Indah mengejarnya. Sambil menangis tak ada yang menoleh. Anak-anak lain, termasuk Fikri, Sinta, dan Dita, juga tampak bermain. Seolah mereka tidak pernah melihat gadis itu ada. Lalu, pemandangan berubah. Ia berada di kelas kosong, bangku-bangku berserakan. Di papan tulis, tertulis sesuatu yang samar. Bukan siapa yang bersalah, tapi siapa yang membiarkan. Ia menoleh, dan di dinding, tergantung puluhan cermin kecil, yang masing-masing memantulkan satu wajah teman sekelasnya. Semua tersenyum, tapi dengan mata yang kosong. Mereka seperti boneka yang dipaksa bahagia. Reza menyusuri lorong-lorong itu, setiap langkah membawa kilasan lain. Indah duduk di pojok perpustakaan, memeluk lututnya sambil berbisik. Mereka lihat aku, tapi mereka pura-pura enggak. Suaranya bergetar, terpantul dari segala arah. Reza ingin menutup telinga, tapi suaranya tetap masuk, lewat dinding, lantai, bahkan lewat kulitnya. Ia mulai berlari. Ruang demi ruang dilewatinya.
Ia melihat pertemuan OSIS yang dulu mereka banggakan. Tapi Indah duduk di luar pintu, tidak pernah diajak. Ia melihat acara kelulusan, di mana semua bersorak, sementara ada satu bangku kosong di barisan belakang, yang tak pernah mereka tanyakan untuk siapa. Semua kenangan itu kini mengirisnya. Ia sadar, bukan hanya ia yang menutup pintu malam itu, seluruh kelas menutup mata. Semua sibuk dengan diri sendiri, dengan euforia masa muda, dengan ambisi mereka. Sementara, satu siswa menghilang tanpa suara. Kemudian ia tiba di sebuah ruangan yang terasa lebih nyata dari yang lain. Dindingnya bukan kaca, tapi kayu tua yang retak. Di tengah ruangan itu berdiri sosok kecil dengan rambut panjang menutupi wajah. Indah. Kali ini ia tidak menangis. Ia hanya berdiri diam, memandangi Reza dengan sorot mata yang dalam. Bukan marah, bukan sedih, tapi menunggu. "Kenapa lu enggak ngomong?" tanya Reza pelan. Indah menggeleng. "Karena kalian enggak akan dengerin. Kalian udah sibuk saling bicara." Reza, dia tertunduk. Beban itu jatuh sepenuhnya di pundaknya sekarang. Ia berlutut di hadapan Indah. Maaf, gue enggak lihat. Maaf, gue nutup pintu. Maaf, gue lupa." Indah mendekat. Tangan kecilnya menyentuh bahu Reza. Sentuhannya dingin, tapi lembut. "Lo ngeliat sekarang, itu cukup." Tiba-tiba, semua permukaan kaca di sekeliling mereka mulai pecah satu persatu. Tapi bukan dengan suara keras, melainkan seperti kristal yang mencair. Dan di sela-sela kehancuran itu, terdengar suara, bukan jeritan, melainkan hembusan lega, seperti ratusan napas yang akhirnya bisa keluar setelah tertahan terlalu lama. Setelah kata-kata terakhir terucap, suasana di dunia cermin perlahan berubah, bukan dengan ledakan atau teriakan, tapi dengan keheningan yang begitu dalam, hingga Reza bisa mendengar detak jantungnya sendiri. Indah menatapnya untuk waktu yang lama, lalu tersenyum kecil, senyum yang sederhana, bukan senyum bahagia, tapi senyum seseorang yang akhirnya diakui keberadaannya setelah lama diabaikan. Dari sudut-sudut ruangan, cahaya lembut mulai merayap, bukan putih, tapi warna hangat seperti senja. Jingga pucat yang menyentuh dinding, langit-langit, dan akhirnya tubuh Indah sendiri. Gaunnya yang lusuh perlahan menjadi bersih. Luka-luka di wajahnya memudar seperti kabut, namun matanya tetap berkaca-kaca, menyimpan ribuan perasaan yang tak bisa dijelaskan hanya dengan kata maaf. "Kalau aku pergi sekarang," katanya pelan, "apa mereka bakal ingat?" Reza menggeleng perlahan. "Mungkin enggak, tapi gue bakal ingat. Dan gue bakal cerita." Indah menunduk, tersenyum lagi. Itu cukup. Dunia di sekeliling mereka mulai retak, tapi bukan seperti kehancuran, lebih seperti es yang mencair, membuka jalan keluar. Lantai di bawah mereka perlahan menjadi bening, memperlihatkan lorong sekolah di dunia nyata. Gelap, kosong, tapi stabil. Reza bisa melihat ruang arsip dari balik permukaan bening itu. Cermin masih berdiri, tapi kini menjadi pintu. Sebelum ia melangkah keluar, Reza menoleh satu kali lagi ke arah Indah, tapi ia sudah tidak sendiri. Di belakangnya berdiri sosok-sosok lain, bayangan siswa yang tidak pernah dikenali, tidak pernah dipertanyakan. Beberapa wajah samar, beberapa tak terlihat, tapi semuanya menatap Reza dengan mata yang tenang. Bukan penuh dendam, melainkan harapan. Satu persatu, mereka melangkah mundur ke dalam kabut, hingga hanya Indah yang tersisa. Ia melambaikan tangan pelan, lalu membisikkan sesuatu, terlalu lirih untuk didengar, tapi entah bagaimana, Reza mengerti. "Terima kasih karena lo akhirnya lihat." Dan dalam satu kedipan mata, Indah pun lenyap. Reza berdiri sendiri di tengah ruang cermin yang kini benar-benar kosong. Semua pantulan telah hilang, tak ada suara, tak ada bisikan. Ia menghadap ke lantai bening yang memantulkan ruang arsip di bawahnya, lalu melangkah maju. Perlahan, tubuhnya kembali melewati permukaan seperti air, dan gravitasi dunia nyata menariknya turun. Saat kaki Reza menyentuh lantai ruang arsip, dunia nyata menyambutnya kembali dengan keheningan yang pekat. Ia berdiri terpaku beberapa saat, memastikan dirinya benar-benar telah kembali. Debu masih menggantung di udara, rak-rak kayu tetap berderit pelan, dan lampu tua di atas kepala tetap berkedip seakan kehabisan tenaga. Tapi ada sesuatu yang terasa,
Berbeda, udara lebih ringan, seperti ruangan ini telah melepaskan napas panjang setelah bertahun-tahun menahannya. Reza menoleh ke belakang. Cermin tempat ia masuk tadi masih berdiri di tempatnya, tapi kini tak lagi memantulkan dunia lain. Hanya bayangan dirinya sendiri yang tampak, letih dan kusut, namun dengan mata yang jernih. Ia mendekat, menatap wajahnya dalam-dalam. Untuk pertama kalinya, ia melihat dirinya bukan sebagai pengamat, tapi sebagai bagian dari cerita ini. Bukan sekadar korban atau penyelidik, tapi seseorang yang pernah melakukan kesalahan dan memilih untuk menebusnya. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar di luar lorong. Pelan, ragu-ragu. Reza langsung menegang, tapi tidak ada rasa takut kali ini. Ia membuka pintu ruang arsip, dan di luar, ia melihat kepala sekolah berdiri bersama 2 staf tata usaha. Mereka semua menatapnya dengan ekspresi bingung, seperti orang-orang yang baru saja sadar mereka lupa sesuatu selama bertahun-tahun, tapi tak tahu apa yang hilang. Reza, kepala sekolah mengerutkan alis. Kamu dari mana? Kami nyariin dari tadi. Kamu ngilang waktu kunjungan ke lantai 3. Reza menelan ludah. Saya cuma nemu ruangan lama. Saya nemu sesuatu. Mereka saling berpandangan, lalu salah satu staf bertanya, ruang arsip? Tapi setahu saya ruangan itu udah digembok sejak 20 tahun lalu. Kuncinya bahkan hilang. Reza hanya menatap mereka. Tak perlu menjelaskan. Ia tahu mereka tak akan mengingat. Bahkan mungkin tidak pernah sadar ada nama indah dalam sejarah sekolah ini. Dunia tak berubah drastis karena satu penebusan. Tapi itu tak membuatnya sia-sia. Sebelum pergi, Reza menoleh sekali lagi ke dalam ruang arsip. Cermin itu masih di sana, tapi kini permukaannya buram kembali. Tak ada pantulan, tak ada jalan masuk. Seperti luka lama yang akhirnya membeku. Masih ada, tapi tak lagi berdarah. Dengan langkah pelan, Reza berjalan meninggalkan lantai 3. Setiap langkahnya terasa lebih ringan, seakan beban yang selama ini ia pikul tanpa sadar, akhirnya bisa ia letakkan. Ia tidak tahu apakah kutukan itu benar-benar berakhir, atau hanya tertidur lagi, menunggu jiwa lain untuk membangunkannya. Tapi, satu hal pasti, sekarang ada seseorang yang tahu, yang mengingat. Dan kadang, itu sudah cukup untuk mengubah segalanya. Beberapa hari setelah kejadian itu, Reza tak lagi melihat hal-hal aneh di sekolah. Tak ada lagi suara dari balik cermin. Tak ada lagi lorong yang tiba-tiba terasa dingin. Bahkan lantai 3, yang dulu terasa berat seperti membawa beban kematian, kini hanya tampak seperti koridor usang biasa. Tapi, meski semuanya terlihat normal, Reza tahu sekolah ini tak akan pernah sama lagi, setidaknya tidak di matanya. Ia mulai sering duduk di perpustakaan sepulang sekolah, membuka arsip lama, menelusuri catatan siswa bertahun-tahun ke belakang. Nama indah tidak pernah tercantum, seolah-olah gadis itu tidak pernah ada. Tak ada foto, tak ada absen, tak ada tulisan tangan. Tapi Reza ingat, ia masih bisa melihat wajahnya di cermin ingatannya, dan ia berjanji untuk tidak membiarkannya hilang. Begitu saja, dengan laptop pinjaman dari ruang guru, ia mulai menulis. Bukan laporan mistis, bukan pengakuan berdarah-darah, tapi sebuah cerita. Ia menyamarkan nama, menyusun kembali potongan-potongan memori, dan menyisipkan rasa bersalah yang selama ini ia simpan. Cerita itu ia cetak sendiri, dalam bentuk buku, kecil bersampul polos tanpa nama penulis. Hanya satu kalimat di halaman pertama, untuk yang tak pernah didengar, tapi selalu ada. Ia menyelipkan salinan itu di rak paling pojok perpustakaan, di antara buku-buku yang jarang disentuh. Ia tahu tak banyak yang akan membacanya, tapi mungkin suatu hari nanti, seorang siswa yang penasaran, yang gelisah, yang merasa ada yang tak beres di sekolah ini, akan menemukannya. Dan dari sanalah Indah akan mulai hidup kembali. Bukan sebagai arwah penasaran, tapi sebagai kenangan yang jujur. Reza tak pernah menceritakan secara langsung pada siapapun. Bahkan teman-teman terdekatnya pun tidak tahu apa yang benar-benar terjadi di lantai 3 hari itu. Ia tak perlu pembuktian, tak butuh pengakuan. Ia hanya ingin Indah tidak hilang 2 kali. Setiap pagi, sebelum bel masuk, ia menyempatkan diri lewat depan ruang arsip. Cermin itu kini ditutupi kain hitam atas permintaannya sendiri. Tidak dikunci, tidak dihancurkan. Hanya ditutup seperti luka lama yang dibiarkan sembuh perlahan. Dan setiap kali ia berjalan melewati cermin itu, ia merasa tenang. Seolah dari balik kain,
Ada yang mengawasinya, bukan dengan kemarahan, tapi dengan rasa lega, seolah seseorang di sisi lain sana akhirnya bisa diam dalam kedamaian. Minggu demi minggu berlalu, dan kehidupan sekolah melaju seperti biasa. Ujian, upacara, ekskul, bahkan drama cinta antar murid, semuanya berjalan tanpa gangguan, seolah apapun yang pernah terjadi di lantai 3 hanyalah bagian dari mimpi buruk yang tak pernah sempat bangun. Reza mengikuti arus itu, menjalani hari-harinya seperti siswa lain, tersenyum saat ditanya guru, tertawa saat bercanda dengan teman. Tapi di balik semua itu, ia menyimpan jarak tipis antara dirinya dan dunia. Tidak ada yang membicarakan ruang arsip, dan perlahan tempat itu kembali dilupakan. Kepala sekolah tak pernah menyinggungnya lagi, dan petugas kebersihan hanya membersihkan bagian luar pintunya tanpa pernah bertanya, kenapa ruangan itu kini diselimuti kain hitam. Sekolah memilih diam, dan diam itulah yang melestarikan rahasia Reza. Kadang bertanya-tanya, apakah semua itu benar-benar terjadi? Dunia cermin, indah, para siswa yang muncul dari bayangan, semuanya terlalu nyata untuk dianggap halusinasi, tapi terlalu absurd untuk ia jelaskan. Namun setiap kali ia ragu, ia akan kembali ke perpustakaan, membuka lembar pertama buku kecil yang ia selipkan diam-diam. Buku itu masih di sana, tak pernah berpindah. Dan setiap melihatnya, Reza tahu, ini bukan delusi, ini warisan. Pada suatu sore, saat senja mulai menembus kisi-kisi jendela kelas, Reza berdiri di balkon lantai 2 dan memandang halaman sekolah yang perlahan sepi. Angin membawa aroma rumput yang baru dipangkas, dan dari kejauhan terdengar tawa anak-anak kelas sebelah yang baru selesai latihan basket. Semua tampak biasa. Tapi jauh di lubuk hati, Reza tahu, ada bagian dari sekolah ini yang tak akan pernah biasa lagi. Terkadang saat ia menoleh ke arah koridor lantai 3, ia merasa seperti ada bayangan berdiri di ujung lorong. Bukan menyeramkan, hanya diam, menunggu. Mungkin bukan indah. Mungkin hanya sisa-sisa energi yang tertinggal. Atau mungkin, seperti perasaan bersalah, ia memang tak pernah benar-benar pergi. Hari-hari menuju kelulusan terasa, seperti bab terakhir dari buku, yang tak ingin Reza tutup. Ia berjalan melewati koridor sekolah dengan langkah lambat, memperhatikan tiap retakan dinding, tiap coretan meja, dan suara langkah kaki teman-temannya yang kini terasa lebih keras dari biasanya. Seolah waktu tahu ia akan segera pergi dan berusaha meninggalkan jejak suara terakhir. Upacara kelulusan tinggal 2 minggu lagi. Di kelas, semua orang sibuk membicarakan rencana kuliah, perpisahan, atau reuni kecil. Reza mendengarkan semua itu dengan senyum tipis, tapi pikirannya terus kembali ke ruang arsip di lantai 3. Meski ia sudah berbulan-bulan tak ke sana, pikirannya tak pernah benar-benar pergi. Di sela obrolan, di tengah keramaian, ia masih bisa membayangkan ruangan sunyi itu dan sosok gadis yang dulu menunggunya di balik cermin. Ia sempat berpikir untuk kembali ke lantai 3 satu kali saja, sebagai bentuk perpisahan. Tapi, setiap kali hendak melangkah ke sana, kakinya berat. Bukan karena takut, rasa takut itu sudah lama hilang, melainkan karena ia tahu ada sesuatu yang lebih sulit daripada menghadapi arwah, yaitu mengucapkan selamat tinggal. Satu sore, Reza menulis surat, bukan untuk guru, bukan untuk teman, tapi untuk seseorang yang tak tercatat dalam absennya. Ia menulis dengan tangan, pelan, dan rapi. Kalimatnya sederhana. Terima kasih, karena sudah menunjukkan bahwa diam bisa bersuara dan luka bisa berubah jadi cahaya. Aku nggak akan lupa. Surat itu ia lipat kecil, lalu ia titipkan di balik lemari tua perpustakaan, di tempat yang tak akan dicari siapa-siapa, kecuali yang memang mendengar bisikan diam. Ia tak berharap surat itu ditemukan, tapi itu bukan untuk orang lain, itu untuk dirinya sendiri, penanda bahwa ada bagian dari hidupnya yang akan tetap tinggal di antara bayang-bayang sekolah ini. Saat lonceng terakhir berbunyi dan siswa-siswa mulai meninggalkan kelas, Reza menoleh sekali lagi ke arah koridor lantai 3. Dari halaman bawah, tak ada bayangan di sana kali ini, tak ada suara. Tapi angin yang bertiup terasa berbeda, hangat, seperti ucapan selamat tinggal yang tidak diucapkan dengan kata-kata. Hari kelulusan akhirnya tiba. Reza mengenakan seragam rapi untuk terakhir kalinya, menyelipkan kertas hasil ujian ke dalam map dan berdiri di halaman sekolah bersama ratusan siswa lain yang tertawa, bersorak, dan menangis.
Tapi saat kepala sekolah membacakan pidato perpisahan yang klise dan datar, pandangan Reza melayang ke atas, ke arah jendela lantai 3 yang sudah lama tak dibuka. Sinar matahari pagi memantul samar di kaca yang buram, dan untuk sepersekian detik ia melihatnya, sebuah bayangan, bukan jelas, bukan menyeramkan, mahasnya siluet. Seperti seseorang yang berdiri diam di balik jendela, menatap ke bawah. Sosok itu tidak bergerak, tidak melambai, tidak memberi isyarat apapun. Tapi Reza tahu, itu bukan pantulan. Jantungnya berdegup sekali lebih keras, tapi ia tidak merasa takut, hanya hening. Seolah dunia sekitar mendadak mengecil, dan hanya ia dan jendela itu yang masih saling terhubung. Ia mengedipkan mata. Bayangan itu sudah hilang. Hanya tirai berdebu yang bergerak sedikit, mungkin karena angin. Seusai acara, ketika siswa lain sibuk berfoto dan berpelukan, Reza berjalan pelan ke arah gerbang depan. Tangannya menggenggam map rapat-rapat. Satu langkah lagi, dan ia akan resmi meninggalkan tempat itu. Tempat yang telah mengubahnya, menghantui dan menyembuhkannya sekaligus. Tapi sebelum benar-benar melewati gerbang, ia menoleh sekali lagi ke bangunan tua itu. Ia tak melihat apapun kali ini. Tidak ada suara, tidak ada tanda, tapi entah kenapa, ia tersenyum tipis. Lo nggak harus muncul terus, bisiknya pelan, meski tak ada siapa-siapa di sekitar. Yang penting, gue masih inget. Dan dengan langkah tenang, Reza melangkah keluar gerbang sekolah. Dunia luar menyambutnya dengan cahaya terang dan suara kendaraan yang ramai. Tapi di belakangnya, di dalam gedung tua itu, sesuatu tetap tinggal. Bukan hantu, bukan dendam, tapi sebuah kisah yang akhirnya didengar dan sekarang sedang menunggu seseorang yang cukup berani untuk mendengarnya lagi. 15 tahun telah berlalu sejak Reza meninggalkan gerbang sekolah itu. Banyak hal telah berubah. Cat dinding diperbarui, seragam siswa berganti model. Bahkan kepala sekolah pun sudah berganti 2 kali. Beberapa ruang lama direnovasi, beberapa lainnya ditutup selamanya. Tapi perpustakaan, dengan rak-raknya yang tua dan cahaya kuning redupnya, tetap seperti dulu, seolah waktu tahu tempat itu bukan sekadar tempat buku, tapi penyimpan rahasia. Pada suatu siang yang tenang, seorang siswa bernama Alif sedang mencari bahan tugas sejarah lokal di sudut perpustakaan yang jarang dikunjungi. Ia menyusuri rak-rak belakang yang penuh debu, di mana buku-buku tebal dan usang menumpuk tanpa urutan. Tangannya secara tak sengaja menyentuh sesuatu yang berbeda. Bukan buku bersampul tebal, melainkan selebaran kecil bersampul polos, tanpa judul, tanpa penulis. Penasaran, Alif membukanya. Di halaman pertama, hanya ada satu kalimat, untuk yang tak pernah didengar tapi selalu ada. Alif mengerutkan dahi. Ia duduk di lantai, membuka halaman demi halaman. Isinya bukan sejarah resmi, bukan catatan akademik, tapi cerita tentang seorang siswa yang melihat sesuatu di lantai 3, tentang ruang arsip yang tak tercatat, tentang seseorang bernama Indah yang tak pernah disebut dalam dokumen sekolah manapun. Semakin ia membaca, semakin udara di sekelilingnya terasa berat. Bukan menakutkan, tapi dalam. Seolah cerita itu, meski tak menyebut nama atau tanggal, berbicara langsung padanya. Tentang keberanian yang lahir dari rasa bersalah. Tentang suara yang tidak harus lantang untuk didengar. Ketika ia sampai di halaman terakhir, Alif terdiam cukup lama. Tangannya tetap memegang buku itu, tapi pikirannya sudah melayang ke lantai 3, tempat yang selama ini ia anggap hanya gudang kosong yang dilarang masuk. Sesuatu dalam dirinya berkata, ia harus ke sana. Bukan untuk membuktikan cerita ini nyata, tapi karena ia tahu cerita ini belum benar-benar selesai. Sore itu, setelah bel pulang berbunyi dan suasana sekolah mulai sepi, Alif menyelipkan buku kecil itu ke dalam tasnya dan melangkah menuju tangga belakang. Satu-satunya akses ke lantai 3 yang tidak dipasang kamera. Sebagian besar siswa bahkan tidak tahu lorong atas itu masih bisa diakses. Sejak bertahun-tahun lalu, lantai 3 hanya digunakan sebagai ruang penyimpanan dan rumor soal angker membuat siapapun enggan mendekat. Langkahnya bergema pelan di tangga beton yang berdebu. Dinding di sisi kanan penuh bekas tangan kotor, bercampur serpihan cat yang mengelupas. Tak ada suara, tak ada angin. Hanya detak jantungnya sendiri yang makin terasa di telinga.
Setiap anak tangga seperti membawanya menjauh dari dunia nyata dan lebih dalam ke dalam cerita yang barusan ia baca. Saat mencapai puncak tangga, ia menemukan koridor sempit yang remang. Lampu di langit-langit berkedip pelan dan sebagian tak menyala sama sekali. Bau lembab dan kayu lapuk menyeruak, menyambutnya seperti napas ruangan yang lama tertutup. Semua pintu di lorong itu tertutup rapat, kecuali satu di ujung. Pintu kayu tua dengan lapisan cat kusam dan segaris kain hitam yang digantung di atasnya, seperti tirai usang yang pernah punya arti. Alif berdiri diam di depannya cukup lama. Jantungnya berdebar, bukan karena takut, tapi karena ia merasa seperti sedang mengulang sesuatu. Seperti langkah ini bukan pertama kalinya dilakukan. Tangannya perlahan terangkat, menyentuh gagang pintu yang dingin dan berdebu. Ia menarik napas panjang, lalu mendorongnya perlahan. Engsel pintu berderit pelan, suara itu melesak ke dalam keheningan lorong seperti gema dari masa lalu. Ruangan di dalam gelap hanya diterangi cahaya samar dari jendela kecil di atas. Dan di tengah ruangan, berdiri sebuah cermin besar tua hampir tertutup debu. Tapi bahkan dari kejauhan, Alif bisa melihat bekas telapak tangan kecil di permukaannya. Masih segar, seolah seseorang atau sesuatu baru saja menyentuhnya dari sisi lain. Alif tidak mundur. Ia melangkah masuk. Alif berdiri terpaku di depan cermin tua itu. Permukaannya yang retak-retak memantulkan bayangan samar dirinya. Namun, di balik pantulan itu, ada sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang tak seharusnya ada di sana. Sekilas, ia melihat sosok seorang gadis dengan wajah yang familiar tapi kabur, seolah terselip di antara lapisan kaca dan bayangannya sendiri. Gadis itu mengenakan seragam sekolah yang sudah usang, matanya menatap lurus ke arah Alif dengan keheningan yang berat. Ada kesedihan mendalam, tapi juga harapan yang hampir tak terlihat. Seperti dia menunggu seseorang yang mau mendengar ceritanya. Wajah itu perlahan mulai berubah, seolah mengingat sesuatu yang terlupakan lama sekali, dan Alif merasakan hawa dingin merayap ke kulitnya. Seketika, pantulan itu lenyap. Cermin hanya menunjukkan dirinya kembali, sendirian di ruangan gelap itu, dengan napas yang memburu dan jantung yang berdetak keras. Alif mengedip beberapa kali, mencoba meyakinkan diri bahwa apa yang dilihatnya hanyalah ilusi cahaya dan bayangan. Namun, rasa penasaran yang membakar tidak membiarkan dirinya pergi begitu saja. Ada sesuatu yang harus ia lakukan, sesuatu yang belum selesai. Sosok dalam cermin itu bukan sekadar bayangan masa lalu. Dia adalah penghubung, suara dari ruang yang lama terdiam. Alif menatap lebih dalam ke permukaan kaca, berbisik pelan, "Aku dengar, aku di sini." Ruangan sunyi kembali, tapi bagi Alif, itu adalah awal dari sebuah babak baru. Sebuah cerita yang tak hanya tentang masa lalu, tapi tentang bagaimana kisah yang terlupakan bisa membentuk masa depan. Jika ada yang cukup berani untuk mendengarkan. Alif berdiri di depan cermin tua itu beberapa menit lamanya. Matanya masih terpaku pada permukaan kaca yang kini hanya memantulkan bayangan dirinya sendiri. Namun, di dalam dada ada getaran yang berbeda. Berat oleh rahasia yang tak terucapkan, namun ringan karena ia tahu kisah yang selama ini tersembunyi dalam sunyi akhirnya menemukan pendengar yang mau memahami. Ia menghela napas panjang, lalu perlahan-lahan memalingkan wajahnya, menatap sekeliling ruangan yang gelap dan berdebu itu dengan penuh penghormatan. Ruang arsip yang dulu dianggap angker dan terlupakan, kini menjadi saksi bisu sebuah perjalanan. Perjalanan dari ketakutan, menuju penerimaan, dari kesunyian menuju suara. Dengan tangan yang sedikit gemetar, Alif menutup pintu kayu tua itu. Seolah memberi kesempatan bagi jiwa-jiwa yang pernah tersesat di sana untuk beristirahat dengan tenang. Di luar, senja mulai merangkak turun, menyelimuti sekolah tua itu dengan warna oranye keemasan yang hangat. Cahaya lampu di koridor berganti perlahan dengan remang malam yang menyapa. Tapi di dalam hati Alif, sebuah api kecil telah menyala. Api keberanian yang tak hanya menuntunnya untuk berhadapan dengan kegelapan, tetapi juga untuk membawa cahaya pada kisah-kisah yang selama ini terkubur dalam diam. Ia tahu, ruang arsip itu, dengan segala misteri dan bayangannya, mungkin tidak akan pernah sepenuhnya terbuka bagi semua orang. Namun, selama ada seseorang yang berani mendengar, berani mengingat,
dan berani menceritakan kembali, maka cerita itu tidak akan pernah benar-benar hilang atau terlupakan. Dan begitulah, cerita ini berakhir dengan pesan sederhana namun mendalam. Dari jurnal Horror ID, keberanian bukan hanya tentang menghadapi ketakutan yang nyata, tapi juga tentang memberi suara pada kisah-kisah yang tersembunyi di balik bayang-bayang. Karena di balik setiap sudut gelap, selalu ada cahaya kecil yang menunggu untuk ditemukan oleh siapa saja yang cukup biad untuk mencarinya.